bagaimana seorang tergantung dari ketakwaan. Oleh karenanya ayat ini sangatlah jelas menjelaskan kepada kita wajibnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwani fiddin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketakwaan adalah sebab yang akan menyelamatkan seorang hamba pada hari kiamat. Ketakwaan akan menyelamatkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di akhirah. Keberhasilannya dia, keberuntungan dia di akhirah tergantung dengan ketakwaannya dia di dunia. Semakin dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kondisinya, maka semakin mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan kedudukannya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafazan." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan mafazan, keberhasilan, keselamatan dan keberuntungan di akhirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat ini untuk senantiasa bertakwa dimanapun mereka berada. Di saat mereka bersama manusia ataupun di saat mereka sendiri berada di rumah-rumah mereka. Di saat mereka berada di kampung halaman ataupun di saat mereka asing berada di negeri orang lain, dengan ketakwaan yang selalu berada, yang selalu ada pada dirinya, ini akan menyelamatkan dia. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunta." Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Dimanapun kita berada, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berhati-hati, yang selalu menjaga dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Takwa itu kata sebagian para ulama, engkau menjadikan antara dirimu dengan azab Allah, dengan siksa Allah, ada tameng, ada penghalang. Jadi takwa itulah yang menghalangi seorang hamba dari murka Allah Azza wa Jalla. Karena murka Allah ini tidak ada yang bisa menghindarinya. Ketika Allah sudah marah, ketika Allah sudah murka kepada suatu kaum, maka tidak akan ada yang bisa menolong mereka. Tapi dengan ketakwaan,
dengan adanya orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menahan azabnya, menahan hukumannya kepada mereka di dunia, demikian pula di akhirat terlebih dahulu, terlebih lagi. Dikarenakan yang namanya takwa, sebagaimana pula yang didefinisikan oleh ulama kita, pendahulu kita, adalah engkau melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, melaksanakan perintah Allah berdasarkan ilmu dari Allah, ilmu di dalam Al-Quran dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarju sawab Allah, engkau menginginkan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu yang kau ketahui dalam Al-Quran, dalam hadis, ilmu dalam syariat, sehingga meninggalkan larangan-larangan Allah karena ilmu, mengilmuinya bahwa itu dilarang. Makhafata adzabillah, karena takut mendapatkan siksa dari Allah. Nah, itu syaratnya. Bukan sekedar melakukan tapi tanpa ilmu, ikut-ikutan saja, atau sekedar meninggalkan, ikut-ikutan meninggalkan tanpa tahu bahwa itu sebenarnya boleh atau tidak. Harus ada ilmunya. Ketika melaksanakan ada ilmunya dan mengharap pahala dari Allah. Ketika meninggalkan ada ilmunya dan takut dari adab Allah Azza wa Jalla, bukan takut dari hukuman manusia. Karena seorang yang melakukan sesuatu hanya sekedar ikut-ikutan atau karena takut kepada sesuatu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau karena malu, maka dia tidak mendapatkan pahala. Demikian pula meninggalkan sesuatu bukan karena Allah Azza wa Jalla, tapi dikarenakan apa? Takut mungkin kepada orang tuanya, takut kepada hukuman yang berlaku di dunia, atau karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ini tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk ketakwaan. Maka takwa yang paling kuat, takwa yang paling kuat dan hakikat ketakwaan itu, ikhwan fiddin azakumullah, adalah tatkala kita memiliki kekuatan yang sangat kuat pada saat itu untuk melakukan sesuatu, memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu yang buruk, misalnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang haram, dari melakukan perbuatan maksiat, namun kita tidak melakukannya. Kita menahan diri, tidak melakukan dosa tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Atau sebaliknya, ya, dia memiliki banyak kekurangan pada dirinya, berupa kelemahan fisik, atau memiliki banyak kesibukan-kesibukan yang bisa saja menghalangi dia dari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi ujian oleh Allah,
berupa penyakit, berupa sakit. Namun itu tidak menghalanginya untuk tetap beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Ini namanya takwa. Ya. Kebanyakannya kan nanti kalau sudah sakit-sakitan baru ya meninggalkan banyak dosa. Kalau sudah loyo, sudah dokter memvonis dengan berbagai macam vonis, barulah dia tersadar, ya sudah, saya tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Itu nilai ketakwaannya sekadar itu. Tapi ketika Allah melihat hambanya sungguh-sungguh dalam ketakwaan tadi, dia melakukan sesuatu karena benar-benar mengharap ridho Allah Azza wa Jalla. Walaupun berbagai macam alasan seharusnya dia bisa meninggalkan, tapi dia tetap berusaha mengamalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini yang namanya takwa. Dan sebaliknya, dalam kondisi prima, dalam kondisi kuat dan mampu melakukan berbagai macam kemaksiatan, tapi dia ingat Allah, dia tahu ini adalah haram, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun memiliki kesempatan, memiliki waktu, kemampuan, dan tidak ada yang melihat dimanapun dia berada, mau di rumahnya atau di negeri orang. Biasanya dominannya manusia itu tatkala berada di negeri orang dalam kondisi asing, dia lebih bisa melakukan apa saja yang dia mau, apalagi berada di negeri kafir, tinggal di sana, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang mengenalnya, iya kan? Apa saja bebas dia bisa melakukan, tapi dengan ketakwaan. Bukan karena manusia, karena takwa dalam hatinya, maka dia pun mencegah dirinya dari melakukan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Ini ikhwan fiddin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Takwa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kata beliau, at-taqwa hahuna, wa asyara ila sadrihi, ketakwaan itu di sini, sambil beliau mengisyaratkan, menunjuk kepada dada. Takwa itu di dalam dada, tidak ada yang tahu siapa yang lebih bertakwa dari yang lain, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dengan ketakwaan ini seorang hamba Allah akan mendapatkan keselamatan, dia akan meraih surga bisalam, dengan keselamatan. Ya. Bukan hanya dia, namun akan diikuti oleh keturunan-keturunannya yang sama-sama bertakwa, akan disatukan di dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu, dengan ketakwaan ini, khonfidina azani Allah wa iyyakum, dengan ketakwaan dia akan digabungkan bersama teman-temannya yang dahulu mereka saling mencintai karena Allah dan dibangun di atas ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang dulu di dunia saling mengasihi, saling mencintai, akrab, ya, sangat dekat sekali, seperti kekasihnya, luar biasa dekat, ya. Dimulai dari suami dan istrinya, ini yang paling dekat hubungan manusia di dunia itu, iya. Ayah dengan anaknya, saudara dengan saudara yang lain,
dan seterusnya, barulah teman-teman, sahabatnya, sahabat dekatnya. Semua itu yang dulu berkasih sayang, cinta mencintai. Kata Allah Subhanahu wa taala, ba'dhuhum li ba'dhin adu. Sebagiannya dengan sebagian yang lain akan bermusuhan pada hari kiamat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini orang-orang yang bertakwa, ketika mereka menjalin kasih sayang karena Allah Azza wa Jalla, menjalin cinta karena Allah Subhanahu wa taala, antar suami istri membangun cintanya karena Allah dengan ketakwaan, mengarungi bahtera rumah tangganya dengan takwa. Ayah dengan anaknya mendidik dengan ketakwaan, dan seterusnya. Sahabat dengan sahabatnya bermuamalah, berinteraksi satu sama lain dengan takwa. Seorang murid kepada gurunya, dia menyikapi dengan ketakwaan. Maka semua hal, ikhwan fillah azakumullah, harus kita bertakwa di dalamnya. Contoh misal, seorang murid harus bertakwa tatkala bersikap kepada gurunya. Bagaimana itu? Ketika gurunya terjatuh dalam kesalahan, ya, maka murid tidak mengikuti kesalahannya. Tidak mengikuti kesalahannya. Ini bentuk takwa. Namun dia tetap menghormatinya, ya, menghormatinya, tidak menjatuhkannya, namun tidak mengambil seluruh apa yang diucapkannya, walaupun itu kebatilan, kesalahan, tidak. Boleh dia menasehati atau memberikan masukan, pandangan dari perkara yang benar misalnya. Sehingga bentuk tidak bertakwanya seorang murid kepada gurunya misalnya, dia fanatik, dia ta'assub kepadanya. Semua yang dikatakan gurunya benar. Tidak demikian. Karena yang maksum, yang selalu benar adalah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Adapun manusia yang lain kadang salah. Bisa salah, bisa benar. Ketika benar, kita mengikuti pendapatnya karena mencocoki Rasulullah. Ketika salah, kita hormati dan kita tidak mengikutinya dengan kesalahan. Itu bentuk takwa. Ayah ketika bertakwa dia di dalam mendidik anak-anaknya, maka dia harus perhatikan kemana anak ini akan melangkah, kemana arah pendidikan ini. Apakah sudah diajari tentang perkara-perkara yang wajib diketahuinya dari perkara urusan agama atau tidak? Melihat ibadahnya, sudahkah dia menjalankan ibadahnya? Melihat apakah yang dimakan adalah dari harta yang halal. Maka itu bentuk ketakwaan seorang ayah kepada anak-anaknya. Maka orang tua yang tidak bertakwa dalam perkara ini, dia akan sikat semua, ambil semua yang haram, yang halal. Yang dia pikirkan adalah bagaimana caranya memperbanyak harta, sehingga dia tidak peduli yang masuk ke dalam perut anaknya berupa yang haram, dia kasih saja.
maka nanti efeknya adalah kepada ketakwaan anak itu sendiri, keimanannya, kesolehannya. Ikhwan fillah azakumullah, mereka orang-orang yang bertakwa tadi akan disatukan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi yang mereka adalah keluarga dan keturunan. Orang yang tidak ada hubungan keturunan dan nasab saja ini, ketika mereka itu bersahabat di atas ketakwaan, akan disatukan, kata Allah, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini tentang pentingnya takwa. Kemudian ikhwan fi din azani Allahu iyyakum, perkara yang tidak kalah penting setelah takwa adalah husnul khuluq, bagusnya akhlak. Ya. Karena Nabi SAW, salah satu tujuan diutusnya beliau ke tengah-tengah umat di akhir zaman ini adalah memperbaiki akhlak mereka. Bayangkan dahulu suku Khazraj dengan Aus berperang terus-menerus, di mana mereka mendapati ada suku Khazraj. Apabila suku Aus mendapati ada suku Khazraj yang melintas, dijarah, hartanya diambil, dan terus bermusuhan ratusan tahun. Ya, turun temurun mereka bermusuhan, perang terus-menerus. Siapa yang memiliki kekuatan, maka dia yang menang dan berhak untuk mengambilnya. Datang Nabi Muhammad SAW membawa ajaran Islam, mengajarkan kepada mereka akhlakul karimah, akhlak yang mulia ini. Khonfidin azakumullah, mereka bersaudara, ya, disatukan di atas Islam, ajaran Nabi SAW. Yang dulunya saling merampas harta, dengan ajaran Nabi SAW mereka saling menjaga harta mereka, kehormatan mereka, mereka saling menjaga apa? Jiwa mereka. Kayak Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian tatkala dulu kalian bermusuhan, bukan bermusuhannya setahun 2 tahun, ratusan tahun, turun temurun, tak ada yang bisa menyatukan mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'allafa baina qulubikum, Allah satukan hati-hati kalian, fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian menjadi bersaudara dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, sesungguhnya saja aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Demikian ikhwan, naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.